Selamat pagi, Andi, Mei, Vero. Pak, Apa kabar? Baik semua ya? Pak. Pagi, Pak. Suara saya cukup jelas? Coba saya cek. Oke, bagus mestinya ini. Oke, saya akan share screen materi kuliah kita. Baik, ini sampul seperti biasa dan ini bagian depan dari bab yang akan kita bahas. Nah, saya memutuskan untuk bab 5 dan bab 6 ini saya sampaikan ringkasannya saja, begitu ya. Tapi isinya Anda tentu perlu eh, ketahui paling tidak judulnya. Jadi 5.1 itu tentang teorema kekonvergenan Vitali di perumum. Jadi terakhir kita sudah membahas teorema kekonvergenan Vitali. Ada versi yang lebih umum lagi ternyata gitu ya. Nah, itu kemudian 5.2 ini tentang kekonvergenan dalam ukuran. Jadi kekonvergenan barisan fungsi ya yang dibahas di sini ya. Jadi kalau kita punya barisan fungsi Fn, um, Fn konvergen ke F gitu dalam ukuran gitu ya. Istilahnya gitu. Dalam ukuran nih huruf U ya. Ada titik demi titik, ada seragam, ada hampir di mana-mana. Nah, dalam subbab 5.2 ini ada istilah kekonvergenan dalam ukuran. Nanti ada kekonvergenan yang lain lagi, ya, di bab selanjutnya yang akan kita bahas uh, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi kekonvergenan itu banyak loh, gitu ya. Nah, kemudian 5.3 ini karakterisasi keterintegralan Riemann dan Lebesgue. Saya bisa tuliskan di sini bahwa fungsi f yang terdefinisi pada AB bernilai real itu terintegralkan Riemann itu jika dan hanya jika f kontinu kecuali pada suatu himpunan berukuran nol. Seperti itu ternyata ya. Dengan kacamata Lebesgue, keterintegralan Riemann tuh bisa dikarakterisasi dari titik diskontinuitasnya. Jadi kalau fungsinya kontinu kecuali pada himpunan berukuran nol atau himpunan titik diskontinuitasnya itu berukuran nol, maka fungsi itu terintegralkan Riemann. Sakti ya, konsep ukuran itu. Nah, kemudian bab 6, 61 dan 62 itu tentang fungsi monoton. Fungsi monoton itu kontinu kecuali pada suatu himpunan terbilang. Nah, ini lebih sedikit lagi dibandingkan himpunan berukuran nol secara umum ya, karena terbilang itu pasti berukuran nol, tapi berukuran nol belum tentu terbilang. Contohnya himpunan kantor ya, berukuran nol tapi tidak terbilang itu, tidak terhitung. Nah, fungsi monoton kontinu kecuali pada himpunan terbilang. Lalu dia juga terdiferensialkan hampir di mana-mana ya, gitu. Tentu Anda harus baca detailnya. Nah, lalu ada fungsi bervariasi terbatas, saya tidak akan singgung apa itu. Lalu ada fungsi kontinu mutlak, nanti kita akan bahas apa itu sedikit, enggak secara lengkap. Lalu terakhir kita
akan membahas, ini yang akan kita bahas ya, pengintegralan turunan. Dan di situ kita akan bertemu dengan teorema dasar kalkulus untuk integral Lebesgue. Ya, jadi ini yang akan kita bahas. Tapi tentunya saya tidak bisa langsung ujuk-ujuk membahas itu. Saya harus memperkenalkan apa itu fungsi kontinu mutlak. Dan dalam pembuktian teorema dasar kalkulus, nanti akan ada fakta tentang keterdiferensialan fungsi monoton. Jadi hal tersebut nanti kita terima sebagai fakta. Kita fokus ke pembuktian teorema dasar kalkulusnya. Oke, itu rencana kuliah 1 jam ini. Baik, saya bahas apa itu fungsi kontinu mutlak ya. Fungsi f dikatakan kontinu mutlak pada interval tutup terbatas A, B apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga, nah biasanya langsung sedemikian sehingga jika ini maka itu gitu ya. Tapi di sini sedemikian sehingga untuk setiap koleksi terhingga interval buka AK, BK, ini banyaknya terhingga itu. Terhingganya di situ ditandai dengan N gitu ya. Jadi hanya N buah nih, N buah interval. Yang saling lepas di interval AB, AB-nya buka gitu ya, berlaku jika sigma panjang interval tadi, BK min AK itu panjang interval ya, kurang dari delta, maka sigma selisih nilai FBK dan FAK akan lebih kecil daripada epsilon. Jadi ini jika maka. Nah, kalau N sama dengan 1, itu sama aja dengan apa tuh? Sama aja dengan apa kalau N sama dengan 1? Jadi jika X min Y kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx min Fy kurang dari epsilon. Itu sama aja dengan menyatakan limit ya, Pak? Kok limit? Kalau limit itu kan X dan Y. Kalau limit salah satunya fix ya. Kekontinuan. Dan kekontinuannya adalah kekontinuan seragam. Pokoknya kalau X dan Y jaraknya kurang dari delta, maka Fx min Fy kurang dari epsilon kan gitu ya. Dimanapun X dan Y-nya gitu kan. Itu sama aja dengan kekontinuan seragam. Jadi, jika F kontinu mutlak pada AB, maka F itu sebetulnya kontinu. Ya, bahkan seragam gitu pada AB. Namun kebalikannya tidak berlaku. Contohnya, fungsi kantor Lebesgue itu kontinu seragam pada interval 0,1 tetapi tidak kontinu mutlak pada interval 0,1. Ini soal latihan ini. Ya. Kita tidak membahas itu, Anda coba nanti di waktu luang Anda. Nah, yang kontinu mutlak apa dong? Ya, kalau fungsinya Lipschitz. Ya, ini bisa Anda anggap latihan juga, tapi ini ada lah di buku ya. Latihan juga ini. Kalau fungsinya Lipschitz, maka F kontinu mutlak karena nanti deltanya itu tinggal epsilon per konstanta Lipschitz-nya lah, ya. Mungkin per N juga, jadi per N kali konstanta Lipschitz-nya, jadi epsilon per N kali K gitu ya. Ya, Anda kotret lagi lah. Ucapan saya belum tentu benar. Tapi ini tidak sulit. Nah, teorema dasar kalkulus
seperti halnya dalam kalkulus ada dua. Yang pertama ini teorema pengintegralan turunan. Jadi kalau kita punya fungsi f diturunkan, turunannya kemudian diintegralkan gitu ya. Maka kita punya ini nih. Anda udah tahu di kalkulus seperti itu. Kalau di kalkulus mungkin bentuknya mungkin di kalkulus bentuknya seperti ini ya. Maaf, f kecil. Kalau di kalkulus bentuknya seperti ini. Ini saya tulis dulu ruas kanannya FB min FA. Ya, ini F kecil gitu ya. Nah, tapi F kecil itu sama dengan F besar aksen kan gitu ya? Ya nggak, Verel? Iya Pak, F besarnya itu anti derivatifnya F kecil. Kalau di Iya, kalkulus biasanya iya. ditulisnya. Jadi kalau ditulis seperti ini kan? Ya, kalau kalkulus kalkulus tingkat 1 gitu ya. Gitu. Seperti itu. Ya, ini sekarang kita nggak pakai huruf F besar, kita pakai huruf F kecil, boleh kan? Gitu ya. Jadi yang kontinu mutlak di sini adalah si anti turunannya itu. Oke, teoremanya berbunyi seperti ini ya. Misal F kontinu mutlak pada interval tutup dan terbatas AB, maka F mempunyai turunan hampir di mana-mana pada AB dan turunannya itu terintegralkan pada AB serta nilai integralnya sama dengan nilai F di B dikurangi nilai F di A. Oke? Untuk membuktikan teorema ini, kita perlu beberapa lemma dan teorema pendukung. Ini yang akan saya bahas. Jadi saya langsung fokus ke teorema ini. Tapi mundur, flashback, kita memang perlu beberapa lemma dan teorema pendukung. Nah, sebelum membahas atau menampilkan lemma dan teorema apa yang diperlukan, ada definisi ini. Misal F terintegralkan pada interval AB, perluas F pada interval A. Duh, kalau sudah melakukan sesuatu pada Zoom mesti gitu. Perluas F pada interval A, B plus 1, jadi ujung kanannya ditambah 1 gitu. Sedemikian sehingga F bernilai, jadi belum lengkap penjelasannya, ada sedemikian sehingga perluasannya itu bernilai FB pada interval tambahannya itu. Artinya apa? Artinya grafiknya ya ini ilustrasi aja ya, ilustrasi aja. Tadinya kita punya pada AB, kemudian B plus 1. Jadi bayangkan, tuh Anda sudah S2, tidak perlu saya jelaskan ini. Ini untuk penonton di YouTube yang mungkin mahasiswa S1 atau cuma iseng-iseng ngelihat. Jadi di situ dibuat konstan aja gitu ya. Jelas ya? Jadi tambahannya ini konstan nih, tambahannya ini. Nah, untuk H di antara 0 dan 1, nah jadi kenapa ada perluasan itu? Karena kita akan berbicara nanti Fx plus H gitu ya. Jadi kalau X-nya sama dengan B, X plus H masih terdefinisi lah. Jadi F masih terdefinisi di X plus H gitu. Perluasannya tentu. Kita definisikan fungsi beda terbagi, notasinya div HF. Ya, ini.
Dan fungsi nilai rata AFH, maaf kok F, AV, AV ini average ya, tadi difference. Sekarang ini average, jadi HF pada AB dengan rumus seperti ini. Ini difference, fungsi beda terbagi. Beda itu pembilangnya terbagi karena kemudian si pembilang tadi, si beda tadi dibagi dengan H gitu ya. Dan fungsi average ini. Kenapa ini fungsi nilai rata? Karena teorema nilai rata-rata di kalkulus itu ya. Jadi F diintegralkan pada selang dengan titik ujung X dan X plus H, itu lebarnya H. Jadi kalau kemudian integral tadi dibagi dengan H, maka itu nilai rata F pada interval X, XH. Ini untuk semua X. Di sini H-nya tadi positif ya. Jadi kalau turunan itu turunan kanan gitu. Nah, dengan substitusi peubah diperoleh rumus ini. Saya kira Anda bisa cek itu dengan mudah. Bisa ya, Andi ya? Oh, iya, Pak. Substitusi peubahnya di sini nih. Jadi waktu mengintegralkan sebentar. Saya pakai warna ini ya. Waktu mengintegralkan fx plus h dari u sampai v gitu. Dx di sini ya. Saya tulis dx-nya biar jelas. Itu kalau x plus h-nya diganti dengan x, masih dx, tetapi batasnya jadi u plus h sampai dengan v plus h gitu ya. Jadi kalau kemudian kita gambar interval dari u sampai v dengan dari u plus h sampai v plus h, selisihnya nanti yang ini dikurangi yang itu, maka nanti selisihnya tinggal Itu bukannya U min H ya, Pak, sama V min H? Tadinya saya juga bermotret pernah nyasar ke situ, tapi kamu lihat dong, kalau X-nya sama dengan U, batas bawahnya itu U plus H kan? Ya? Iya, Oh iya, 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 iya. saya juga sempat keliru kalau cepet-cepet ya. Nah, selisihnya tuh nanti tinggal ini dan itu kan, gitu ya. Makanya nanti ini itu dari V sampai V plus H dikurangi dari U sampai U plus H gitu ya. Kalau U min H nggak cocok tuh rumusnya. Oh iya, benar-benar, Pak. Benar ya? Oke, nggak apa-apa. Saya juga sempet nyasar ke situ. Kecepatan itu mikirnya biasanya. Antara eh, ketepatan dan kecepatan tuh sering tabrakan ya, sering kalah ketepatannya sama kecepatan. Jadi kadang keliru. Kadang saya juga ngalamin itu. Jika F continue dan H menuju 0 dari kanan, jadi kita fokusnya hanya H untuk H positif, jadi H menuju 0 dari kanan, maka ruas kanan menuju FV minus FU ya. Jadi kalau F-nya continue, ini saya nulis kasar aja. Kalau F continue, ini tuh bayangkan dari X sampai X plus H, bayangkan luas ya. Ketinggian ini, bayangkan Riemann ya. Boleh kan kalau untuk ilustrasi, anggap aja nih. Itu luasnya kan kurang lebih sama dengan apa? Ini luasnya tuh kurang lebih
ini saya pakai kata luas. Luasnya kurang lebih sama dengan si fx dikali H. Dan itu kemudian dibagi H. Ya. Jadi dibagi H, kalau dikali 1/H kan dibagi H, ini kurang lebih sama dengan fx kan? Betul, Mei? Iya, Pak, betul. Kalau H kecil, makanya ini yang pertama itu kurang lebih sama dengan FB. Kurang lebih, tapi dalam hal ini kita pakai kata menuju ya. Yang kedua akan menuju FU gitu ya. Oke? Oke. Nah, lemma pertama, misal F naik pada interval AB, maka F terintegralkan pada AB dan berlaku ketaksamaan ini. Integral F aksen pada AB lebih kecil atau sama dengan FB min FA. Nah, buktinya sebagai berikut. Menurut lemma Vattel, integral F aksen, kalau naik berarti F aksennya non negatif, tak negatif ya. Lebih kecil daripada limit infimum diferensial fungsi beda terbagi itu. Kenapa? Karena si tidak lain sebetulnya ini tuh ya menuju F sih gitu ya, menuju F aksen ya. Jadi lemma Vattel kan begitu ya. Integral suatu fungsi itu lebih kecil atau sama dengan limit infimum integral barisan fungsi yang konvergen ke fungsi itu gitu ya. Sementara itu karena F naik, ini yang tadi ya, kita punya ini dan ini sama dengan FB nih. Sama dengan itu. Ingat B ke kanan itu konstan ya. Jadi sama aja dengan FB diintegralkan pada interval yang lebarnya 1/n lalu dikali 1/1/n yang sama dengan n ya. Jadi n kali 1/n ya 1 kali FB. Jadi FB. Lalu yang ini karena F-nya naik ya. Ini karena F naik ya. F naik. Ingat gambar saya tadi. Jadi kayak trapesium lah naik gitu ya. Ya tentunya dibandingkan dengan persegi panjang yang bukan persegi panjang sih. Ini persegi tinggi saya biasa nyebutnya ya. Persegi yang ramping itu. Yang kalau dianggap tingginya sama dengan tinggi di A gitu ya. A plus per N itu. Jadi ini tingginya kan FA gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Belum, Pak. Jelas. Jadi yang tadi average-nya itu lebih besar, tapi karena minus jadi lebih kecil gitu ya. Oke. Akibatnya, lim sub, ya kalau suku-suku barisan itu kurang dari suatu bilangan, FB min FA, akibatnya lim sub dari suku-suku barisan itu lebih kecil atau sama dengan bilangan konstan itu, FB min FA itu gitu ya. Jadi, integral F aksen pada AB lebih kecil dari limit infimum lebih kecil dari limit supremum lebih kecil daripada FB min FA, jadi kesimpulannya ini. Oke? Kalau F naik, kita punya ketaksamaan itu. Bahwa nantinya sama, itu perlu hipotesis tambahan. Nah, ini teorema-teorema lain yang diperlukan untuk pembuktian teorema dasar kalkulus. Saya hanya menyalin teoremanya, buktinya tidak diberikan. Anda mohon aktif melihat buku untuk bukti teorema
teorema ini. Saya tidak memberitahu juga ini ada di mana, tapi ini ada di subbab sebelumnya ya, tentang kekontinuan mutlak. Jadi jika f kontinu mutlak pada interval AB, maka f dapat dinyatakan sebagai selisih dua fungsi naik, masing-masing fungsi naik itu kontinu mutlak pada AB. Jadi teoremanya seperti itu akan kita pakai nanti. Lalu yang kedua, kalau kita punya fungsi kontinu pada interval AB, maka fungsi itu akan kontinu mutlak ya, jika dan hanya jika keluarga fungsi beda terbagi ini terintegralkan seragam. Jadi ini indeksnya H nih. Jadi itu keluarga yang anggotanya tak terbilang banyaknya gitu ya. Jadi maksudnya ya semua fungsi beda terbagi itu terintegralkan pada AB dengan seragam gitu ya. Definisi terintegralkan seragam Anda bisa lihat lagi di bab terdahulu. Oke? Ada di halaman 120 dan 121 buku Royden dan Fitzpatrick. Nah, teorema dasar kalkulus yang sudah ditampilkan tadi, saya tayangkan lagi di sini. Jika f kontinu mutlak pada interval tutup dan terbatas AB, maka f mempunyai turunan hampir di mana-mana pada interval buka AB, dan turunannya itu terintegralkan pada interval AB dengan integral f aksen pada AB sama dengan FB min FA. Jadi beda penyajian dengan teorema dasar kalkulus pada mata kuliah kalkulus. Kita di sini yang kita bicarakan F ya. Kalau di kalkulus ya fungsinya dinotasikan dengan F kapital. Tapi berawal dari F kecil, lalu F kecil punya antiturunan ya. Hipotesisnya berbeda ya. Singkat kata begitu yang ingin saya sampaikan. Di sini kita berbicara tentang si F-nya, lalu turunannya itu ada memang ya. Jadi kalau kita pakai huruf kapital F itu bedanya gini loh. Kita punya F, lalu F aksennya ada. Kalau di kalkulus kan kita punya F kecilnya punya antiturunan gitu ya Andi ya? Iya Pak. Ini kan beda kan? Kita majunya dari F kapital ini. Berawalnya dari F kapital. F kapitalnya kontinu mutlak gitu ya, dan seterusnya. Oke, ada perbedaan di situ dan tentunya ada perbedaan juga di buktinya. Kita akan membuktikan teorema ini. Nah, pertama dari pengamatan sebelumnya, seperti tadi ya, seperti bukti lemma, tapi ini sama dengan karena ini saya perlu jelaskan lagi nggak ya? Jadi si div seper NF itu sama dengan fungsi average, fungsi nilai rata dengan faktor pergeseran seper N gitu ya. Yang dihitung di B dikurangi fungsi nilai rata dengan faktor pergeseran seper N yang dihitung di A, kan gitu ya. Kalau kita belum ambil limitnya. Nah, sekarang yang FB ini jelas karena B ke kanan konstan gitu ya. Yang ini itu A ke kanan bergeser sejauh seper N, lalu diintegralkan dibagi seper N alias dikali dengan N. Kalau N-nya menuju tak terhingga ya itu akan menuju A karena F-nya kontinu mutlak. Kontinu mutlak pasti kontinu gitu ya. Oke? Oke ya. Menurut teorema 2, F dapat dinyatakan sebagai selisih dua fungsi naik. Jadi teorema 2 itu menjamin itu. Nah, fungsi naik pada subbab
sekian itu continue kecuali pada himpunan terbilang dan terdiferensialkan kecuali pada himpunan berukuran 0 gitu ya. Jadi kita pakai fakta itu, F terdiferensialkan hampir di mana-mana pada AB. Nah, kalau turunannya ada, maka fungsi beda terbagi itu ya konvergen. Jadi kalau definisi turunan kan gitu ya. Jika limit turunan itu ada, jika limitnya ada, dan ya limitnya ya sama dengan turunan itu. Oke? Tentunya ini harus Anda cerna lagi. Menurut teorema 3, fungsi beda terbagi itu terintegralkan seragam pada AB. Ini pernyataan teorema 3 persis ya. Jadi saya tidak akan mengulang pernyataan teorema 3-nya. Kita sedang memakai teorema itu ya. Jadi pada posisi itu sekarang. Akibatnya, menurut teorema kekonvergenan Vitali, kalau kita punya barisan fungsi yang terintegralkan seragam, dan barisan fungsi itu konvergen hampir di mana-mana ke fungsi limitnya, maka terjadi pertukaran integral dan limit. Jadi, limit yang tadinya berada di luar masuk ke dalam, dan limit dari fungsi beda terbagi itu adalah turunannya. So, kita punya 1, kita punya 2, digabungkan, kita dapat integral F aksen pada interval AB sama dengan FB min FA. Ya, sampai sini Anda dan saya juga barangkali perlu menghela nafas sebentar, melihat kembali apa yang sudah kita bahas ini. Kalau dilihat buktinya ya sederhana, tetapi ada teorema 2 di balik layar dan teorema 3 juga gitu ya. Dan kekonvergenan Vitali ya, teorema kekonvergenan Vitali. That's it, itu gitu ya. Kuliahnya pendek ini jadinya. Wah, 2 bab bisa pendek, bisa juga gitu ya. Nah, nanti kalau saya minta Anda menyajikan, mempresentasikan satu topik ya, kita udah sepakat melakukan itu di beberapa minggu terakhir. Anda bisa merangkum topik itu seperti ini ya, dan menyajikannya bisa dengan alur seperti yang saya lakukan. Jadi tidak maju dari depan, F kontinu mutlak adalah bla bla bla. Saya tadi mengawalinya dengan teorema dasar kalkulusnya gitu ya, lalu saya bilang saya akan buktikan ini. Tapi sebelum itu saya akan perlu membuktikan beberapa lemma dan teorema pendukung gitu ya. Lalu saya mulai dengan definisi fungsi beda terbagi dan fungsi nilai rata. Lalu ada lemma, teorema gitu ya. Seperti itu. Oke, saya tampilkan teorema dasar kalkulus kedua. Kalau tadi pengintegralan turunan, ini penurunan integral. Jadi teorema dasar kalkulus itu memang 2 itu kan. Dan turunan dan integral tuh kayak tampil di pernyataan teorema ini dengan urutan yang satu urutannya turunan dulu lalu integral, yang kedua integral dulu lalu turunan. Integral dan turunan itu seperti kebalikan satu dengan yang lainnya. Teorema dasar kalkulus kedua menyatakan kalau saya punya F, saya integralkan dari A sampai X, saya turunkan lagi terhadap X, saya peroleh F kembali gitu ya. Jadi F yang diintegralkan kemudian diturunkan balik lagi jadi F. Kalau yang tadi
nggak persis seperti inversi. Kita punya F, diturunkan, diintegralkan, dapatnya FB min FA. Tapi bayangkan kalau B-nya itu sama dengan X. Jadi kita dapatkan Fx min Fa gitu ya. Jadi kita tidak dapatkan Fx persis kembali, tapi Fx min Fa. Ya, kecuali kalau Fa-nya sama dengan 0 gitu ya. Dan itu artinya F-nya digeser sebesar Fa ke atas gitu ya. Ya, dengan interpretasi seperti itu, turunan dan integral itu memang seperti, pakai kata seperti inverse satu terhadap yang lainnya. Itu pesan dari teorema dasar kalkulus 1 dan 2. Nah, untuk yang ini saya tidak bahas buktinya. Ini Anda baca dan pelajari. Singkat kata, dari bab 5 dan bab 6, kita sampai pada pembahasan atau ya boleh dibilang pembahasan sih ya, teorema dasar kalkulus yang ternyata berlaku juga untuk integral Lebesgue gitu ya. Jadi teorema dasar kalkulus yang kita kenal tentunya konteksnya adalah integral Riemann. Bedanya di mana? Hipotesisnya. Tapi kontinu mutlak tuh kan, waduh kayak terlalu keras ya. Bisa nggak diperlunak? Ya ada sih. Ini soal latihan. Pertama yang fungsi kantor Lebesgue tadi ya. Yang Lipschitz itu tidak saya cantumkan di sini. Anda coba aja juga. Tapi yang fungsi kantor Lebesgue ada di buku dan menjadi soal pertama ya. Nah, yang kedua ini nih. Kalau F kontinu saja dan terdiferensialkan hampir di mana-mana. Jadi ini sebagai pengganti kontinu mutlak. Maka ini akan berlaku nih jika dan hanya jika fungsi beda terbagi itu bisa bertukar dengan integral gitu ya. Kira-kira gitu. Anda coba kotret dan kalau saya minta ini sebagai PR untuk mau nomor 1, nomor 2, kayaknya nomor 2 ya. Ini PR. Saya beri waktu agak lama. Dikumpulkan. Jadi sekarang tanggal berapa? Sekarang Maret tanggal 18. Jumat depan tanggal 25, kuliah lagi Senin tanggal 28, Kamis lah ya. Kelamaan ya. Seminggu aja ya. 25. Iya. 25 Iya, Pak. bulan Maret, tapi sebelum kuliah ya. Supaya Anda, atau nggak apa-apa lah setelah kuliah. Karena Jumat ya mungkin pukul 11 saja gitu ya. Nanti saya ingatkan pada saat kuliah. Oke? Iya, Pak. Soal lainnya di buku Anda lihat aja. Dan kalau ada yang menarik, menantang buat Anda coba. Ya. Saya belum mengoreksi berkas ujian 1 kemarin. Saya akan cicil mulai akhir pekan ini. Senin kita ketemu lagi untuk bab ruang LP itu bab 7 ya. Rasanya langsung ya bab 7 ya. Kita lihat sebentar ya. Iya, bab 7, Pak. Coba kita lihat sebentar. Saya stop sharing PPT ini.
Saya buka e-book bab 7. Ya, bab 7 itu ruang LP. Ini kita akan bahas. Ya, kita punya waktu berapa banyak ya untuk membahas ini nantinya. Saya harus stop sharing. Saya coba buka. Jadi kita ini di minggu 9 barusan kita membahas teorema dasar kalkulus. Jadi ini udah selesai sesuai jadwal. Walaupun saya masih hutang 1 jam, nanti saya pakai untuk pembahasan subbab yang mungkin tidak tercover dalam jadwal yang disediakan ya. Jadi berikutnya ini nih, ruang banah LP. Dan itu saya hanya mengalokasikan 1 minggu tuh 3 jam. Ya. Kita akan ada libur lagi tanggal 15 April. Itu minggu keberapa ya? Sekarang minggu 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, minggu ke-14 di sini ini ada libur lagi nih. 1 jam, mungkin kurang tuh waktunya. Jadi ya saya masih punya 1 jam ekstra itu ya untuk nambal kekurangan waktu yang kita hadapi nanti ya. Seperti itu, Andi, Farel, Mei, saya akhiri kuliahnya di sini ya. Sampai jumpa hari Senin dan PR-nya mulai dicoba aja. Dipikirkan ya. Pak, untuk presentasinya gimana nanti, Pak? Saya belum pilih. Nanti dari topik-topik itu saya akan pilih mungkin minggu depan gitu ya. Anda ingatkan aja lagi di hari Jumat, nanti saya akan bagi topik ya. Jadi Anda akan diberi waktu cukup lama, mungkin di minggu ke berapa belas itu yang sudah siap ya mempresentasikan nanti. Oh, oke baik Pak. Jadi materi bab-bab terakhir lah, Anda yang memberi kuliah seolah-olah gitu nantinya. Ya? Ya Pak. Memberi kuliah bagi kita yang lainnya ya. Jadi saya jadi mahasiswa, misalnya Andi yang kebagian tugas, Andi memberi kuliah, saya Feral dan Mei menyimak gitu ya. Rencananya seperti itu. Oke. Oke Pak. Oke, sampai hari Senin. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak.